Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Kali ini saya akan menyervis sebuah alat. Ini adalah router, alat pertukangan kayu perabotan. Saya yang punya alat ini tiba-tiba mati gitu saja tanpa mengeluarkan tanda-tanda seperti asap gitu, dan mereknya sendiri Oxford. Wah, sudah nggak lengkap lagi ya kawan. Sudah tidak kelihatan. Dan untuk pertama kali kita harus mencoba alat ini terlebih dahulu, bagaimana reaksinya bila kita hidupkan alat ini. Namun alat ini sudah tidak lagi memakai saklar ya, berarti langsungan gitu kabelnya, colok langsung menyala. Bentar. Nah, kita coba mencolokkan atau menyalakan alat ini. Bismillah. Ya, benar saja lur, tidak ada reaksi apa-apa. Oke, saya akan membuka bagian mana kiranya yang bisa dilepas seperti baut-baut, supaya kita bisa mengecek dalamnya. Pertama saya sorong alat ini kunci. Oke. Sisa debu dari kayu. Nah, saya akan buka dulu. Di sini ada terus. Ini dia kawan. Kalau kita cek di sini, sepertinya tidak ada tanda-tanda yang kosong. Nah, kita ambil sebuah multimeter, lalu kita akan mengecek kabel ini, apakah kabel ini putus atau posisikan di continuity. Tempel, tidak ada. Tersambung, tapi tersendat-sendat. Coba kita kali 10.
bagus. Bagus teman-teman. Atau bisa langsung kita cek. Saya mencolokkan steker ini, lalu kita akan mengukur di ujung-ujung sambungan-sambungan ini apakah sudah harus 220 volt sudah mengalir kemarin. Oke, karena skala AC 250 volt, namun harus berhati-hati ya kawan. Nah, kita colokkan seperti ini, lalu kita akan mengukurnya. Nah, di sana keluar arus dari 220 volt sampai gitu ya. Oke, berarti kabel ini dalam keadaan baik. Lalu apakah kiranya menjadi penyebab? Kita perlu mengecek. Di sana nampaknya ada kabel yang terputus kawan. Bila kawan bisa memperhatikan sebentar, kelihatan ya. Nah, di ujung sana ada dua konektor yang berhubungan dengan brus atau arang-arang ini. Nah, itu nampaknya ada yang terputus. Kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Oke, kita membuka kedua baut ini. Nanti kita mengeluarkannya. Kita akan melepas konektor-konektor yang berbentuk spiral di sana kawan. Ini tidak kelihatan ya jika saya nyalakan senter. Nah, itu di sana ada konektor yang berbentuk pair yang melingkar di konektor. Nah, itu yang kita lepas ya. Nah, benar saja kawan, di sana konektornya sudah putus. Nah, ini dia. Inilah yang menyebabkan alat ini tidak bisa menyala, dikarenakan salah satu konektor untuk brusnya sendiri terputus kawan. Oke, kita keluarkan starter rotor ini dari bodi. Wah, kotor sekali kawan, kotor sekali ya. Kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Oke kawan, kita lanjut. Nah, ini adalah seperti aslinya, dan sepertinya kabel ini sudah pernah diperbaiki ataupun dulunya pernah putus lalu diperbaiki gitu. Dan sekarang terjadi kabel ini putus lagi, seperti gosong panasan. Memang bila alat ini menyala di dalam ataupun di konektor brus ini akan menimbulkan panas kawan. Jadi, sehingga kawat ini tidak tahan gitu ya. Nah, ini seperti yang terbakar. Nah, di sini saya akan melakukan penyambungan lalu mengembalikannya seperti ini ya kawan. Oke, sebentar. Oke kawan-kawan, di sini saya akan mulai
melakukan penyambungan kabel yang terputus ini dengan ini kawan, kawat dinamo ataupun trafo. Ini bekas trafo, sama ya, kawat email. Pertama-tama kita terlebih dahulu mengupas isolator yang ada di kawat ini, kawan-kawan. Karena kawat ini adalah maksud saya, dilapisi oleh isolator gitu ya, supaya tidak saling berkoneksi, yang mana kawat rotor ini saling bertumpuk, tidak saling berkoneksi gitu. Nah, kita harus mengupasnya terlebih dahulu sampai bersih, kira-kira bisa untuk penyambungan saja ya kawan, karena ini sisanya tinggal pendek. Ini dia sudah bersih, isolatornya sudah terkupas, dan kita lakukan hal yang sama dengan kawat penyambungnya. Terlepas terlebih dahulu, lalu kita kupas. Sampai bersih ya kawan, sampai isolatornya itu terlepas dari kawat ini sendiri. Sudah, sepertinya cukup ya. Kita masukkan pelindung ini. Sebenarnya ini kebesaran kawan, namun saya tidak punya, dan ini juga bekas ya. Dan kita mulai untuk melakukan penyambungan seperti ini, kira-kira nampak ya. Kita tekuk, beri putaran 1 kali di sana supaya mengunci. Nah, kita masukkan supaya dia mengikat, lalu kita putar di sini kawan. Nah, ini kita putar. Nah, kita potong cukup ya. Nah, untuk melakukan sambungan-sambungan di dalam sebuah dinamo rotor ini, mau nanya dulu. Ya mbak. TV itu LED. Ya mohon maaf kawan-kawan, tadi ada tamu jadi video kita jeda, dan kita melanjutkan. Nah, setelah kita melakukan penyambungan seperti ini, kalau untuk rotor-rotor dinamo yang besar seperti ini, kita tidak boleh kawan melakukan solderan-solderan, ataupun ada timah di sini ya. Karena apa? Karena ini nanti jikalau alat ini sudah menyala, ini akan panas kawan, ada timbul panas yang sangat panas. Jadi jika ada timah yang kita solderkan di sini, nanti timah itu akan meleleh dan akan berserak di dalam dinamo itu. Jadi dinamo itu sendiri pun jadi rusak akibatnya. Jadi kita tidak boleh kawan menyoldernya. Cukup seperti ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah di ujung sini telah tersambung dengan multitester kali 1 ataupun kali 10 bisa. Nampak ya.
cek yang ini pertama dulu, kemari. Nah di sana tersambung kawan, ada tahanan sebesar kira-kira 20 ohm. Lalu di sini kemari. Nah di sana juga sama, artinya sambungan kita tadi sudah benar, sudah berhasil ya. Lalu kita merapikannya supaya kita bisa. Ini sudah hampir rusak juga kawan, kita bisa melilitkan. Di sini ada terdapat melilitkan supaya kuat. Oke kawan-kawan, di sini saya akan merubah ini kabel supaya lebih kokoh begitu ya. Saya akan mencari dulu kabel seperti ini. Kayaknya kalau terjadi pergerakan yang terus menerus maka kawan ini akan putus. Oke, nah ini kawan-kawan, saya sudah mendapatkan kabelnya. Ini walaupun kecil tapi lumayan kokoh dan isinya tembaga murni. Kita kupas. Ini yang satunya. Lalu kita akan memodifikasi ini jalurnya supaya lebih kokoh gitu. Nah seperti ini kawan-kawan. Lalu nanti kita bisa menyambungnya di luar dari bodi dinamo ini. Nah ini sudah rapi ya. Lalu kita akan memasukkannya kembali ke dalam koper, mana sana tadi terdapat konektor ini kita akan gelangkan di dalam konektor, ada 2 buah. Enggak, belum bang. Belum sempat. Ya udah, kita udah siap. Ini masih ngerjai apa ini, punya orang tukang, Apa? dinamo rotor. Pikir entah udah siap kan? Ya udah lah. Ya nanti habis ini bang. Nah seperti ini kawan, dan kita akan memasukkan di sana itu supaya agak gampang-gampang sulit ya, karena jauh di dalam sana. Kita bisa menggunakan alat-alat yang sekiranya bisa kita pergunakan. Sebentar, akhirnya saya berhasil membalikannya seperti semula. Itu sana bisa terlihat ya, sudah melingkar di dalam konektor brusnya. Nah itu ya, nampak. Oke, kita akan membautnya kembali.
sudah selesai kawan. Ya tinggal melakukan penyambungan kabel ini dari luar. Supaya tidak terjadi bung singkat, kita harus memotongnya salah satu lebih pendek, lalu kita mengkupasnya. Oke kawan-kawan, saatnya kita mengetes alat ini apakah sudah menyala. Namun kita harus menggenggamnya ya kawan, lebih kuat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, lalu kita colokkan alat ini seperti ini. Sudah menyala ya kawan, kuat sekali getarannya karena memang ini memakan watt yang lebih banyak, 1200 watt. Kita ulangi sekali lagi. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai memasang ataupun menyervis alat ini yang tadinya telah terjadi putus. Artinya alat ini sudah berfungsi kembali ya. Oke, itu saja untuk kali ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.